Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya kita sehat-sehat ya. Nah, pelajaran bahasa Indonesia kali ini, Ibu akan memberikan sedikit tentang petunjuk penggunaan alat. Nah, nanti setelah mendengarkan penjelasan Ibu harapkan kalian dapat menggunakan alat sesuai petunjuk atau langkah-langkah yang ada. Sudah siap untuk belajar? Ya, kita mulai ya. Petunjuk menggunakan alat atau membuat sesuatu. Tahukah kalian bagaimana cara membuat layang-layang, membuat jus mangga, atau menggunakan setrika listrik? Apakah kalian pernah membuatnya atau mencobanya? Nah, kalau kita belum pernah membuatnya, tentunya kita harus tahu langkah-langkahnya. Bagaimana urut-urutan yang betul dalam membuat atau mengerjakan sesuatu tersebut. Ya, supaya apa? Supaya kita tidak salah langkah. Kalau salah langkah tentunya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, oleh sebab itu kita akan mencoba belajar untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah membuat sesuatu atau menggunakan alat sesuai petunjuk yang betul. Teks petunjuk adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu. Ya, ini berkaitan dengan alat kalau mengoperasikan sesuatu, ya. Yang kedua, proses membuat atau mengoperasikan sesuatu dikerjakan melalui langkah-langkah yang runtut atau teratur sesuai urutannya. Langkah-langkah dalam teks petunjuk harus dilakukan secara sistematis atau tersusun. Jadi tidak boleh dibolak-balik urutannya ya. Yang keempat, langkah-langkah tersebut merupakan urutan yang biasanya tidak dapat diubah urutannya. Yang kelima, langkah awal menjadi penentu langkah-langkah berikutnya. Ciri kalimat petunjuk umumnya menggunakan pola kalimat perintah. Nah, berupa kata kerja tanpa imbuhan. Contohnya, tarik, potong, dan lain sebagainya. Ya. Yang berikutnya, partikelah, menggunakan partikelah. Contohnya, buatlah adonan agak encer. Atau simpanlah adonan di dalam kulkas, dan lain sebagainya. Atau berupa kata larangan. Ya. Setrika jangan disimpan di atas baju terlalu lama. Ya, atau jangan lupa dibalik sesekali. Nah, itu. Ya, jadi itu pola kalimat perintah kurang lebih seperti itu. Yang berikutnya, kadang-kadang menggunakan bentuk saran, sebaiknya atau hendaknya. Nah, sebaiknya adonan tidak terlalu lama diaduk. Hendaknya adonan yang sudah siap segera dibuat dan lain sebagainya. Ya. Ciri yang ketiga yaitu menggunakan kalimat yang jelas, logis dan singkat. Ya, supaya pendengar atau pembaca perintah tersebut dapat melakukan tanpa salah persepsi. Ya, kalau bertele-tele kalimatnya, ya. Jadi kalau nanti kita melihat suatu produk, terus di situ ada perintahnya, kita baca dulu perintahnya harus dibuat bagaimana supaya produk yang akan kita pasang atau makanan yang akan kita buat itu dapat dibuat dengan baik. Ya. Berikut Ibu berikan aturan penggunaan alat, yaitu petunjuk menggunakan alat pemadam api.
Yang pertama, tarik kunci pengaman. Yang kedua, pegang bagian ujung selang. Ketiga, arahkan ke sumber api. Yang keempat, tekan tuas atau katup bagian atas sepenuhnya. Kelima, arahkan selang ke sumber api. 6. Sapukan dari sisi ke sisi lainnya. Nah, cukup jelas kan perintahnya? Ya, apabila kita menemukan di suatu ruangan atau mungkin di rumah terjadi kebakaran atau mungkin ada nyala api, nah kita melihat alat pemadam kebakaran, di situ ada perintahnya cukup jelas. Jadi kita atau orang yang ada di lokasi tersebut bisa memperagakan atau menggunakan alat tersebut sesuai petunjuk yang ada. Nah, berikutnya juga ada Ibu berikan contoh aturan membuat sesuatu. Di sini ada telur, ada mangkok, ada garpu, ada garam, ada teflon dan penggorengan dan sutilnya, ada minyak, dan kemudian jadilah telur dadar. Nah, bagaimana urut-urutan cara membuatnya? Ya, yang pertama, pecahkan telur pada mangkuk. Beri garam secukupnya. Terus, aduk telur dan garam sampai rata. Tuangkan adonan ke dalam wajan berisi minyak yang sudah dipanaskan. Balik telur sampai kuning kecoklatan. Angkat dan tiriskan. Telur dadar siap dihidangkan. Nah, itu petunjuknya. Jadi, kita tidak boleh menuliskan urutannya secara acak. Kalau secara acak, apakah nanti bisa jadi telur dadar yang baik? Nah, tentunya tidak ya. Oleh sebab itu, urut-urutan pembuatan sesuatu harus kita lakukan sesuai petunjuk yang ada, ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Anak-anak, apakah kalian pernah sakit? Nah, tentu kita pernah sakit ya. Nah, kalau kita sakit, orang tua kita memberikan obat. Nah, saat memberikan obat, orang tua kita harus mengikuti petunjuk yang ada. Nah, supaya kita juga tahu bagaimana sih aturan minum obat yang betul itu. Nah, kita akan mencoba melihat bagaimana cara minum obat yang betul sesuai petunjuk yang ada. Ya, karena kalau kita minum obat tidak sesuai aturan, bisa-bisa obat yang harusnya membuat kita sembuh dari sakit, membantu kita lebih sehat, akhirnya menjadi racun buat kita apabila diminum dengan dosis yang salah. Nah, sebelum kita mengetahui aturan minum obat, kita akan mencoba melihat jenis-jenis obat dulu, ya. Yang pertama yaitu kapsul. Nah, bentuknya seperti itu. Bisa berwarna-warni ya, kapsul itu ada yang biru sama putih, ada yang kuning sama biru, ada yang kuning sama hijau, dan lain sebagainya. Itu bungkus luarnya. Yang kedua yaitu tablet. Nah, bentuknya bulat seperti itu. Itu tablet. Sementara kalau kaplet. Nah, kaplet itu lonjong mirip kapsul, tapi dia langsung obatnya. Ya, nggak pakai pelindung seperti kapsul. Kalau kapsul yang di luar yang warna putih, merah itu pelindung saja. Nah, ini jangan dilihat panadolnya. Ibu mengambil contoh model kaplet itu yang seperti itu gitu ya. Jadi modelnya seperti itu. Yang berikutnya yaitu sirup. Nah, apa sih fungsinya? Itu di tengah-tengah obat itu ada stripnya. Ya, itu untuk memudahkan kita apabila dalam aturan tersebut untuk anak kecil itu setengah. Jadi batasnya di situ saat potongnya seperti itu ya. Nah, kita akan melihat contoh. Nah, contoh di apa tempat atau di plastik dari apotek itu
bertuliskan 1 kali 2 tablet. Nah, artinya dalam satu hari kita minum obat 1 kali. Lihat angka yang di depan. 1 berarti menandakan dalam satu hari itu minum 1 kali saja. Nah, setiap kali minum 2 tablet. Angka yang di belakang itu menunjukkan berapa jumlah obat yang harus diminum. Ya, Ibu ulang lagi. 1 kali 2 tablet. Artinya dalam satu hari kita minum obat 1 kali saja. Tapi saat minum, kita minumnya jumlahnya berapa? 2 tablet. Nah, seperti itu. Yang berikutnya, contohnya 3 kali 1 sendok makan. Artinya, dalam satu hari kita minum obat 3 kali. Sekali minum, pada saat minum pagi ini contohnya. Nah, berapa banyaknya? 1 sendok makan. Ya. Nah, tergantung di situ perintahnya ya. Bisa sendok makan, bisa sendok teh. Nah, kalau sendok teh itu yang kecil ya. Sendok makan itu sendok yang besar yang biasa digunakan untuk makan. Nah, contoh lain lagi. 2 kali setengah kaplet. Artinya, dalam satu hari kita minum obat 2 kali, setiap kali minum setengah kaplet. Nah, tadi Ibu sudah jelaskan ya, bagaimana cara membagi kalau harus setengah. Nah, itu sudah ada pembatasnya. Cukup jelas ya penjelasan Ibu? Nah, untuk mengetahui apakah kalian sudah paham penjelasan Ibu, kalian kerjakan latihan yang ada di Google Form. Ya, terlebih dahulu kalian baca kalimat per kalimat, setelah itu baru kalian salin kalimatnya untuk dijadikan sebuah teks petunjuk yang berurutan. Ingat ya, kalian harus salin kalimatnya. Ya. Nah, apabila kalian masih ada yang belum jelas, kalian boleh menghubungi Ibu secara pribadi. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga ilmu yang Ibu berikan saat ini bisa diterima dengan baik dan dipergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.